Seperti ini kalau laki-laki minimal, ya minimal ini kan dari pusat sampai di bawah dengkul ya. Ini minimal dari dengkul ya, minimal kita juga sedikit, minimal seperti ini buat laki-laki. Kalau perempuan bagusnya sampai ke atas, ya sampai ke atas payudaranya termasuk ditutup ya. Ini untuk perempuan, ini laki-laki ya. Gak usah, ini cukup karena perut apa tidak lupa. Ini ya seperti ini laki-laki ya. Ya. Baik, langkah yang pertama ini jenazah sudah di tempat pemandian. Yang kedua, setelah di tempat pemandian, yang berikutnya jenazah kita buka seluruh yang melekat di tubuh jenazah. Ya. Caranya kalau ini kan tutup ya, ini nggak boleh dibuka. Kita gunting kalau seandainya ini bajunya susah, cukup digunting aja. Digunting bagian baju semua, dilepas. Semua yang menempel di tubuh jenazah ini kita buka semua. Termasuk nanti kalau ada sesuatu yang menempel barang seperti contoh, giginya pakai gigi palsu. Kalau gigi palsunya ini bisa dicopot, silakan dicopot. Tapi kalau sudah dia menghujam ke dalam fungsinya, nggak bisa dipaksa. Atau nanti orang yang suka pakai CDR, pakai di sini orang yang penyakit HD bu, hemodialisa, kan dia di sini suka dimasuki selang. Yang seperti itu nggak bisa dicopot. Kita dicopot yang mudah aja. Gigi yang sudah tertanam nggak usah dicopot. Ibu pakai spiral, nggak bisa dicopot orang. Ya, kalau dia sudah keras, nggak usah dicopot sekarang aja. Ya, jadi sesuatu yang menempel di tubuhnya yang sulit, nggak usah dicopot. Kita dicopot cuman yang mudah aja. Apa diantaranya? Diantaranya baju, celana, pampers, dan juga biasanya ada bekas plester. Apa plester? Ini kita copot. Jadi bajunya, pampersnya dan plester yang menempel kita copot. Yang lain yang menempel di tubuhnya kalau keras tidak usah dicopot. Udah? Paham? Nah, yang selanjutnya ketika ini sudah copot semua, sudah bersih semua di tubuhnya. Selanjutnya yang ketiga kita langsung mengistinjakan. Kamus. Ya, jadi setelah kita copot ini semua, kita lucuti semua, kita lepas semuanya, maka yang selanjutnya kita baru mengistinjakan, mencebokkan. Ya, kita mencebokkan terlebih dahulu. Ini kan tadi saya butuhkan ibu, ada beberapa orang, ya. Cara mengistinjakan itu ada beberapa teori, beberapa cara. Yang pertama, ada yang suka diangkat dulu ini. Ya, sambil ini tekan di urut pelan-pelan. Ya, itu yang pertama. Ada juga cara ini langsung orang didirikan. Makanya kita butuh beberapa orang. Ini untuk mendirikan dua orang didirikan. Kita cebok sambil air sambil dialirkan. Ini ini saya siapa tadi kan kapas kan? Ini air kapas sambil gosok-gosok ya, diusap-usap begini, air sambil ngalir. Ini cara yang kedua. Ada cara juga ini dibengkakkan, dilebarkan paha kakinya. Ya, baru kita masuk dijauhkan. Ini beberapa cara. Dengan cara Pak, sambil diurut pelan-pelan, air sambil ngalir. Kapan kita berhenti ini mencebokkan, kita pastikan ketika ini sudah tidak ada warna kekuning-kuningan. Jadi kita gosok-gosok, buang, ganti lagi yang baru. Ganti lagi apa? Baru. Gosok-gosok sambil digosok, buang lagi, ambil yang baru lagi. Ya. Selanjutnya kita lihat, oh sudah bersih. Berarti jenazah ini sudah tidak ada kotoran yang menempel di tubuhnya. Sudah bersih. Nah, tadi saya katakan kita butuh minimal 2 sarung tangan. Biasanya kalau jenazah itu banyak BAB itu, tangan kita kotor nih. Daripada nanti kita khawatir masih nempel kemana-mana, baiknya kita buka lagi nih. Kita buka
cuci tangan lagi, kita pakai yang baru. Nah, sudah kan? Ini seperti kita mandi wajib. Sebelum kita mandi, kita ngapain dulu? Bersih-bersih kan? Udah bersih-bersih, baru kita mulai mandi. Nah, baru mulai mandi ini, baru kita mulai berniat untuk memandikan jenazah. Saya niat memandikan ini jenazah. Nawaitul ghusla li hadzal mayit lillahi ta'ala. Saya niat memandikan ini jenazah. Udah. Habis kita niat, kemudian yang pertama kita baru mengudukan. Apa Bu? Mengudukan. Jadi yang benar itu mandi wajib itu ketika kita mau mandi wajib, yang pertama wudu dulu. Apa? Yang pertama wudu dulu. Sama memandikan jenazah pun, yang pertama yang benar itu kita udukan dulu di sana. Saya niat mengudukan jenazah. Yang pertama, tangan kanannya kita usap-usap, tangan kirinya kita usap-usap, kemudian untuk mulutnya jangan dimasukkan selami. Jangan, nanti dia bahaya. Jangan, dari luarnya ya, luar air bisa kita gosok-gosok dengan kapas dengan air. Gosok-gosok 3 kali, jangan dimasukkan air. Ya, sudah. Mulutnya, kemudian hidungnya ada 2 juga, 1, 2, 3. Sunahnya 3 kali. Kemudian bukanya juga 3 kali. Ini bukanya rata. Kita usap 3 kali. Ya, habis buka apa? Tangan kanan sama 3 kali. Sudah kan dulu 3 kali kan? Kita usap 1, 2, 3. Kemudian tangan kiri. 1, 2, 3. Habis sekarang apa? Rambut. Ya, rambut 1, 2, 3. Habis rambut kuping kanan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian apa? Kaki. Nah nih. Ya, kita gosok 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai kita mengudukan jenazah. Kemudian yang selanjutnya kita baru ya misalkan. Berarti seumpamanya itu mengudukan suaminya, istrinya udah nggak bisa. Ya, yang namanya jenazah itu sudah hilang hukum taklifnya. Hukum agamanya sudah boleh. Jadi yang putus, yang batal, yang masih itu adalah yang jadi nggak apa-apa. Jadi apalagi istrinya itu kan boleh, suami istri. Jadi mau lagi boleh, nggak apa-apa kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi tidak menjadi masalah. Ya, sudah paham sampai sini? Membuka bajunya, kemudian mencebokkan, kemudian kita mengudukan. Nah, baru kita sekarang mulai memandikan. Coba sampo sama sabun cair, atau kopi atau betadine, ya, atau air mawar atau air wangi-wangian itu di pertama kali. Ya, sebelum kita mandikan, boleh kita guyur dulu air pertama ya, untuk menghilangkan bau. Itu yang pertama kali. Ya, pertama kali sebelum kita mulai memandikan, kita siram dengan wangi-wangian. Ya, ini pertama Pak ya. Silakan. Ya. Gimana? Ya, sebelum dulu. Ya, boleh. Sebelum dulu boleh. Mau sebelum diambil boleh, di awal tuh boleh. Jadi awal, itu di awal. Sebelum kita mulai memandikan, karena kita baru mau berhadapan dengan jenazah, setelah kita buka pakaiannya, pertama kali karena jenazah bermasalah baunya kurang kita siram dulu. Itu untuk untuk menghilangkan berbagai macam bau. Jadi boleh sebelum kita cebokin atau setelah kita cebokin itu air kita siram terlebih dahulu sebelum kita mengudukan. Itu bagusnya yang 1 kali. Kalau dia sudah basahi seluruh tubuh, sekaligus sudah boleh. Tapi bagusnya 3 kali. Makanya kalau disarankan ada namanya sider ya. Kalau kita ada sider Bu ya. Sider itu kan nggak ada di sini, tapi di sini gantinya adalah sabun. Ya, maka yang pertama ketika memandikan itu diawali dari sebelah kanan, ya kan? Memandikan itu pertama diawali dari sebelah kanan.
dari sebelah kanan. Mana sebelah kanan? Yang pertama kita awali dari bagian kepala dulu. Siapa sampo? Sambil ini apa? Air ini dikucuri, sambil kita samboi. Ini terus disambungkan ya. Beberapa kali sampai ini sampai merata ya dengan sampo. Ini bagian kanan kepala. Kepala termasuk bagian kanan. Kita basahi bagian mukanya ya semua dengan sampo. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Ini sambil sabun sambil apa? Sambil dikucuri, air pun sambil ngalir, sambil dikucuri juga, sabun sambil diusap-usap terus. Ini sabun, air, terus sambil berjalan berbarengan ya. Sabun, kita tuang disabun dulu, kemudian baru kita siram boleh aja. Yang penting ini disabuni, digosok-gosok, kemudian disiram. Bagian dari ini bagian kanan, sebelah kanan, terus sampai ke bawah. Kemudian tengah. Biar rata kan. Ini pertama bagian kanan kan. Kemudian kita pilih ke bagian tengah. Tengah kita sabuni, kita usap-usap terus sampai ke bawah. Kemudian bagian kiri ya. Bagian kiri ini kita usap-usap terus ya. Usap-usap terus sampai ke bawah. Nah, tadi kan kenapa nggak boleh sendiri? Karena jenazah itu nggak bisa ini kalau baca. Makanya dibutuhkan dua orang ya. Ini dua orang yang seperti ini. Iya. Ya, ini yang dua orang ini nahan seperti ini, Bu. Dua orang ini nahan seperti ini. Kemudian kita ini sambil sabun sambil dikucuri sabun, sambil air sambil ngalir, sambil disabunin juga. Kemudian kita usap-usap dengan air. Terus ke bawah, terus sambil disabunin, diguyur terus sampai ke bawah. Nah, ini artinya baru sekali. Kalau ini kita anggap sudah bersih, kita mau mudahkan sudah cukup. Tapi bagusnya 3 kali. Nah, yang ketiga kali itu tadi kan sunahnya bagusnya itu pakai sidr. Di sini juga sunahnya yang terakhir pakai kapur barus. Jadi yang ketiga itu sunahnya pakai kapur barus. Yang kedua boleh kita kita kalau ini sudah bersih boleh langsung pakai tadi saya belum dapat air yang sudah diisi dengan kapur barus itu boleh dibuat besar. Ini sebagai ganti sidr. Karena sunahnya kan sunah pakai kapur barus. Kita siram. Ya. Iya, biar tidak biara sidr. Itu tapi di sini enggak ada. Makanya ganti sabun. Ya, sabun. Makanya di sini buat sabun. Yang kedua ini kita boleh usap-usap lagi dengan yang kita usap sabun boleh. Ini kurang bersih ini. Yang kedua pakai sabun lagi. Kayak tadi juga. Iya, kayak dua, tengah, kiri dan belakang. Nah, yang ketiga itu sunahnya itu pakai kapur. Yang sunah yang ketiga pakai kapur barus. Jadi kapur barus yang sudah dikasih air ini boleh kita siram lagi nih sama merata itu dari kanan ke tengah ya, ke kiri dan juga ke bawah. Dan yang ketiga yang terakhir baru kita bilas deh supaya nggak ada apa sisa-sisa kapur barus kan disiram lagi tuh sedikit-sedikit. Nah, udah itu selesai cara memeriksa seperti itu. Ya baik sekarang. Jadi boleh juga seperti ini, ya boleh juga airnya masuk ke dalam, selangnya di bawah, boleh. Juga boleh ibu silakan ini dari bawah, juga boleh ibu nanti seperti ini, ibu misalkan dari bawah dan airnya dari bawah kain, airnya ini sambil digosok dari bawah kain, boleh aja. Ya, jadi saya simpulkan ini, yang pertama kita mandikan dengan sabun, yang kedua dengan sabun, yang ketiga disunahkan kalau ada dicampur dengan kapur, karena hadisnya seperti itu. Ya, yang kita biasanya itu yang terakhir cukup disiram aja, boleh aja. Kan yang pertama udah bersih, yang kedua udah bersih, sudah dibilas dengan air. Yang ketiga bagusnya disiapkan kapur barus. Kalau ada yang apa juga. Yang sunahnya yang penting sunah 3 kali pakai kapur barus. Saya ulang lagi ya. Jadi yang pertama kita mandikan
pakai sabun. Yang kedua pakai sabun. Yang ketiga kapur balus. Ya, sudah selesai. Yang terakhir baru kita bilas lagi ya, supaya nanti kalau kapur balusnya yang masih ada nempel-nempel itu bisa bersih. Seandainya kapur balus nempel pun tidak menjadi masalah. Iya, silakan. Sudah kali mandi, sudah paham ya? Sudah bersih semuanya tubuh, sudah selesai semua, baru kita ganti kain yang berikutnya. Ini kain yang di awal sudah basah, Bu. Maka caranya kita tumpuk ini kain yang basah, kemudian ditarik. Nah, kita kan nggak terlihat aurat jenazah. Oke? Nah, paham ya? Kalau seperti ini, baru kita keringkan ini jenazah dengan handuk. Ya, bebas aja kan, dari atas kita lakukan seperti kita lap biasa, Bu, pelan-pelan aja. Ini semua kita dari dalam ya, kita dari dalam ini kita angkat kainnya, kita lap semua kiri kanan, kemudian juga bagian dimiringkan ini semua dimiringkan, dilap sampai kering, paham ya? Dilap sampai kering. Sudah selesai cara memandikan jenazah. Ya, bisa. Karena kalau lama-lama dia nggak dikat, nanti dia sesuai dengan suatu awal. Di awal dia misalnya seperti ini, lama-lama dia keras. Makanya dia di rumah sakit itu pasti dia diikat dengan kasar seperti ini, supaya nanti dia tetap tangannya sudah dekat. Untuk mulutnya, kalau mulutnya di awalnya itu nggak langsung diikat, tetap dia nyangap terus, terbuka terus. Makanya di rumah sakit itu diikat dalam kepala seperti ini, supaya dia tertutup. Nah, waktu di awal juga matanya itu biasa langsung ditutup, langsung diusap seperti ini. Dia memang awalnya langsung tertutup. Ya, kakinya boleh juga langsung diikat. Dia nanti dia sesuai dengan waktu pertama dia meninggal. Ini kan begitu terus. Kalau dia nggak diikat nanti bisa, maaf ya, dia bukan keras ini, nggak bisa lagi dirapatkan. Makanya ini di awal dia meninggal itu langsung dirapikan dengan diikat, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, nanti ketika yang mendapatkan jenazah itu tadi contohnya yang tangannya misalnya memang dia stroke begini, ya, ini biarnya jangan dipaksa. Kalau struknya? Ya, yang misalnya tangannya seperti ini, nanti buku seperti ini juga. Contoh kakinya seperti ini. Ada dia ya. Ini kan ada yang sakit begini kan. Ibu jangan paksa dia untuk lurus, nggak boleh, karena dia menyakiti. Biarkan sesuai dengan dia waktu dia ini. Begini biar begini. Kita cuma diminta untuk urut-urut bagian sininya sebisa kita. Kalau nggak cuma biarkan aja, nggak usah dipaksa ditarik supaya lurus, nggak boleh begini. Ini menyakiti si mayat, gitu ya. Jadi apa adanya aja. Apa adanya. Kita cuma diminta untuk mengurut bagian sendi-sendinya semaksimal mungkin kita. Ya, begitu yang dari matanya, misalnya matanya melotot, ya kita awalnya kita makanya kita coba begini. Misalnya dia bisa rapat. Kalau nggak rapat dia biarkan aja. Kalau misalnya mata itu, saya mendapat juga mata itu melotot, itu buat apa? Kita yang paham langsung pakai kapas. Langsung itu pakai kapas supaya tidak menjadi air yang menjadi kita buat jenazah. Gitu ya.